Halo saudara-saudara, Juhan membantah Karina. Di video kali ini, kita akan membahas tentang cara kematian murid-murid Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, Ia memberikan perintah kepada murid-muridnya agar menyampaikan berita kesukaan dan berita keselamatan yang hanya ada dalam nama Tuhan Yesus. Dan kegerakan pun terjadi setelah para murid menerima Roh Kudus yang dicurahkan bagi mereka. Kuasa oleh Roh Kudus inilah yang membuat para murid tetap semangat melayani dan bahkan sampai mati. Lalu, bagaimanakah cara kematian para murid tersebut? Berikut ini penjelasannya. 1. Yakobus anak Zebedeus. Yakobus anak Zebedeus merupakan kakak dari Rasul Yohanes dan merupakan murid pertama yang dipanggil Yesus untuk menjadi muridnya. Yakobus adalah rasul pertama yang menjadi mati martir. Dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1-19 mengatakan bahwa gubernur yang baru diangkat dari Yudea, yaitu Herodes Agripa, memutuskan untuk mengambil hati orang Roma dengan menganiaya pemimpin Kristen. Setelah Yakobus ditangkap dan ia ingin dipenggal kepalanya, Agripa menyuruh hambanya untuk mengeksekusinya. Namun, orang yang seharusnya memenggal kepalanya itu justru seorang yang Kristen dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya. Sehingga prajurit itu tidak tega untuk mengeksekusinya. Mendengar hal itu, Herodes Agripa akhirnya geram dan ia memutuskan agar Yakobus dan prajuritnya itu dihukum secara bersama-sama. Mereka akhirnya dihukum dengan cara dipenggal pada tahun 44 Masehi. 2. Filipus. Filipus adalah murid yang pertama yang menjadi misionaris di Asia. Setelah menginjil ke Asia, dia lalu menginjil ke daerah Mesir. Dalam buku yang berjudul Acts of Philips yang ditulis pada abad keempat Masehi, diceritakan tentang pelayanan Filipus ke daerah Hierapolis yang sekarang masuk wilayah Turki. Melalui khotbahnya dan kesembuhan yang ajaib, ia menobatkan istri wali kota dari Hierapolis menjadi Kristen. Hal ini mengakibatkan wali kota tersebut sangat marah dan akhirnya ia dicambuk lalu dimasukkan ke dalam penjara dan pada akhirnya ia disalibkan dengan cara terbalik. Rasul Filipus mati tepat pada 10 tahun dari kematian Rasul Yakobus pada tahun 54 Masehi di daerah Frigia. 3. Matius. Rasul Matius adalah rasul yang kematiannya kurang terlalu diceritakan oleh penulis Kristen mula-mula. Menurut legenda, misionaris mantan pemungut pajak ini menjadi martir di Ethiopia, di mana ia ditusuk dari belakang oleh seorang pemain pedang atau pembunuh bayaran yang dikirim oleh Raja Hertakus setelah ia mengkritik moral sang raja. Kemudian Rasul Matius mati dengan cara disiksa dan dipenggal tubuhnya dengan pedang. Ia mati diperkirakan pada tahun 60 Masehi. 4. Simon Petrus. Simon Petrus adalah rasul yang diangkat oleh Yesus sebagai pemimpin kekristenan awal. Dia dipandang oleh Katolik Roma sebagai paus yang pertama. Ketika Petrus sudah tua, seperti yang tertulis dalam Yohanes 21 ayat 18, Nero merencanakan untuk menghukum mati Petrus.
Ketika murid-murid mendengarnya, mereka memohon kepada Petrus untuk melarikan diri dari kota itu, yakni kota Roma. Dan ia melakukannya. Namun, ketika ia sampai di pintu gerbang kota, ia melihat Kristus yang berjalan ke arahnya. Petrus menjatuhkan dirinya dan berlutut serta berkata, "Tuhan, Engkau mau pergi kemana?" Kristus menjawab, "Saya datang untuk disalibkan lagi." Melaluinya, Petrus tahu bahwa ini waktu untuk menderita dan mati bagi Yesus dan memuliakan Allah, seperti yang tertulis dalam Yohanes 21 ayat 19. Jadi, ia kembali ke kota. Setelah ditangkap dan dibawa ke tempat kemartiran, ia meminta agar disalibkan dengan posisi terbalik, karena ia memandang dirinya tidak layak untuk disalibkan dalam posisi yang sama dengan Tuhannya. Kematiannya diperkirakan pada tahun 64 sampai 67 Masehi. 5. Yakobus. Yakobus merupakan salah satu murid Yesus yang paling setia dalam mengikuti Yesus dalam misi pelayanan. Yakobus merupakan rasul yang dipilih oleh orang-orang percaya untuk menjadi kepala gereja-gereja di seluruh Yerusalem, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 13 sampai 29. Ia adalah salah satu dari para rasul yang paling lama hidup. Dari semua rasul, hanya Yohanes yang hidup lebih lama darinya. Ia mati pada usia 94 tahun. Sebenarnya, waktu dan cara kematiannya tidaklah diketahui dengan tepat. Meskipun dapat dipercaya, itu terjadi pada tahun 66 Masehi. Menurut Flavius Josephus, ahli sejarah Yahudi, Imam Besar Ananus memerintahkan agar Yakobus dihukum mati dengan cara dirajam batu. Namun menurut seorang penulis Kristen awal yang bernama Hagesippus, ia mengutip dari sejarah abad ketiga, yaitu Eusebius. Ia berkata bahwa Yakobus dilemparkan dari menara Bait Allah. Versi tentang kematiannya lebih lanjut menyatakan bahwa ia tidak mati setelah dijatuhkan tersebut. Jadi kemudian kepalanya dipukul dengan pentungan yang lebih padat, yang mungkin dipukul dengan besi yang digunakan oleh tukang besi, atau juga mungkin dengan sekop. 6. Yudas atau Tadeus. Rasul Yudas adalah saudara daripada Yakobus. Ia tidak terlalu banyak diceritakan di dalam Alkitab. Namun, jalan kematiannya seperti sahabat-sahabat lainnya, di mana ia disalibkan di Edessa, kota Kubo, Mesopotamia pada tahun 72 Masehi. Rasul Yudas juga dikenal sebagai penulis kitab Yudas. 7. Simon orang Zelot. Mungkin nama Simon orang Zelot jarang terdengar di telinga kita. Namun, setelah Yesus terangkat ke sorga, ia menjadi salah satu murid yang pemberani. Hal ini dibuktikan dengan misi pelayanannya yang sampai kepada Mauritania di pantai barat Afrika. Dan kemudian ia pergi ke Inggris, di mana ia disalibkan pada tahun 74 Masehi. 8. Thomas. Rasul Thomas adalah rasul yang dikenal sebagai rasul yang memiliki iman kecil pada saat Yesus masih ada di dunia. Namun pada saat Yesus terangkat ke sorga dan memberikan Roh Kudus kepada mereka,
Rasul Thomas menjadi seorang yang sangat percaya dan menjadi murid Yesus yang menyebarkan firman Tuhan sampai ke Persia, Partia, dan India. Jalan kematiannya sungguh sangat tragis, di mana ia disiksa oleh orang yang tidak percaya karena marah kepadanya. Tubuhnya ditusuk dengan tombak, kemudian mayatnya dilemparkan ke dalam api yang besar. Gereja yang dipelopori oleh Rasul Thomas di India sangatlah berkembang hingga sampai saat ini. 9. Bartolomeus. Rasul Bartolomeus, atau yang dikenal juga dengan Nathanael, melayani di India dan meninggalkan sebuah kopi Injil Matius di sana. Ia juga diceritakan melayani di Ethiopia, Mesopotamia, Partia, dan Likaonia. Dan ia juga terus membawa Injil sampai ke Armenia dan menobatkan Raja Armenia, yaitu Ptolemeus, menjadi Kristen. Karena pertobatan itu, maka Atiages, saudara dari Ptolemeus, memerintahkan untuk mengeksekusi Bartolomeus dengan cara mencambuknya dengan sedemikian kejamnya, sehingga semua kulitnya menjadi hancur dan terlepas dari tubuhnya. Lalu setelah itu, ia kemudian disalibkan dengan terbalik. 10. Andreas. Rasul Andreas adalah saudara dari Rasul Petrus. Ia pergi ke Patras di Yunani bagian barat pada tahun 69 Masehi, di mana gubernur Roma, yaitu Aegates, berdebat tentang kekristenan dengan dia. Aegates mencoba meyakinkan Andreas untuk meninggalkan agama Kristen, sehingga ia tidak perlu menyiksa dan mengeksekusi Andreas. Namun jawaban Andreas ialah tidak ingin meninggalkan kekristenan, sehingga Aegates menjadi marah dan mengatakan Andreas harus disiksa. Kemudian Andreas dicambuk dan diikat pada salib, sehingga Andreas akan menderita untuk waktu yang lebih lama sebelum ia meninggal. Andreas tetap terikat di tiang gantung selama 2 hari, di mana selama 2 hari itu dia terus berkhotbah kepada orang yang lewat, walaupun ia sedang digantung di salib. Sebelum Andreas meninggal, ia disiksa oleh 7 tentara dan kemudian diikat dan disalibkan. Salah satu murid dari Rasul Andreas mengatakan bahwa kematian Rasul Andreas dengan cara disalibkan adalah cita-citanya pada saat masih hidup. Hal ini dikarenakan Andreas ingin langsung merasakan seperti yang Yesus rasakan. Bahkan di detik-detik kematiannya, Rasul Andreas selalu memohon kepada Tuhan agar mengampuni orang-orang yang telah menyiksa dan yang membunuh dirinya. 11. Matias. Rasul Matias adalah rasul yang menggantikan Yudas Iskariot. Cara kematian Rasul Matias adalah berupa dirajam dengan batu di daerah Yerusalem sampai mati. Ia rela dihukum mati karena ia tidak ingin mengkhianati Tuhan Yesus. 12. Yohanes. Rasul Yohanes adalah salah satu rasul yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Fakta menjelaskan bahwa kematiannya sangatlah berbeda dengan murid-murid yang lainnya, di mana ketika ia ditangkap di Efesus dan dibawa ke Roma, kemudian dilemparkan ke tempat penggorengan yang diisi dengan minyak yang mendidih, ia tetap hidup, bahkan kulitnya
tidak ada yang terluka sedikit pun. Hal ini karena Tuhan menunjukkan mujizat-Nya kepadanya. Dan lagi, Tuhan masih memiliki rencana lain, yaitu untuk memakainya menjadi misi pelayanannya. Setelah kejadian tersebut, ia kemudian dibuang ke Pulau Patmos, pulau pengasingan. Setelah berada di pulau tersebut, ia menulis kitab Wahyu. Setelah beberapa lama di pulau tersebut, akhirnya ia dilepaskan kembali ke Efesus. Di Efesuslah akhirnya Yohanes melanjutkan pelayanannya. Dan di kota Efesuslah ia meninggal pada tahun 98 Masehi. Rasul Yohanes merupakan satu-satunya murid Tuhan Yesus yang tidak mati dengan mengerikan atau dengan cara martir. Dengan kata lain, Rasul Yohanes mati dengan damai. Demikianlah video ini dibuat bagi kita, agar kiranya dapat menambah wawasan kita. Jika saudara merasa terberkati melalui video ini, saudara dapat dukung channel ini dengan cara klik subscribe, komen, like, dan share video ini. Akhir kata kami ucapkan, salam Juang Juah Mobanta Karina.